Selamat petang pemirsa On TV. Kita jumpa lagi pada acara Tatap Muka mengupas lebih dekat. Petang ini kami memilih topik, memilih tema tentang kesehatan. Mengapa kesehatan? Kita harus bersyukur bahwa peningkatan pelayanan kesehatan di negeri kita tercinta ini sudah maju dengan pesatnya, tetapi tetap juga harus kita sadari masih banyak tantangan-tantangan untuk menuju pada pembangunan kesehatan pada masyarakat kita, antara lain tantangan-tantangan sistem kesehatan nasional itu dalam pandangan kami adalah pada upaya kesehatan yang mutunya, kemudian pemerataannya kurang maksimal menurut kami. Kemudian yang kedua, tentang manajemen informasi dan regulasi kesehatan yang kami juga melihatnya belum optimal juga. Kemudian yang ketiga, masalah sumber daya manusia, di mana menurut pandangan kami mutunya dan penyebarannya itu juga belum seperti harapan. Lalu berikutnya lagi ada masalah kedua lagi, pembiayaan, antara pembiayaan dan belanja dalam sistem kesehatan kita itu belum imbang pandangan kami. Ini mungkin masih berupa asumsi-asumsi. Dan yang terakhir adalah pembangunan kesehatan yang saya rasa masih perlu sekali untuk dioptimalkan. Untuk itu kami akan hadirkan dua narasumber yang saya pribadi menganggap sangat kompeten untuk bicara masalah kesehatan di masyarakat kita. Yang pertama adalah Ibu Doktoranda Ning Rintiswati, Magister Kesehatan. Selamat malam. Selamat malam. Bu Ning Rintiswati ini adalah Associate Profesor, mengajar di Pasca Sarjana Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Beliau juga ketua Stikes Wira Usaha Ibu Ning. Dan satu lagi yang saya terharu, beliau sibuknya bukan main tapi masih juga mengelola ibu-ibu lansia-lansia yang menyanyi di sanggar beliau mempunyai sanggar namanya Sanggar Melodi, begitu ya Bu Ning ya. Tamu kami yang kedua adalah Bapak Dr. Widarto, SPFK, spesialisasi farmakologi klinik. Selamat malam. Selamat malam. Terbit. Mungkin pertanyaan saya yang pertama nanti lebih kepada Ibu Ning Rintiswati. Melihat data BPS Bu Ning, bahwa jumlah lansia di negeri kita ini meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatannya mungkin sekitar 1,75% kalau nggak keliru. Tahun ini ada sekitar 11,75% populasi penduduk Indonesia itu lansia. 11,75. Sementara tahun kemarin, tahun 2022 itu 10, sekian, 10,48 kalau nggak keliru. Ada satu asumsi bahwa meningkatnya jumlah lansia itu gambaran dari berhasilnya pembangunan kesehatan di sebuah negeri. Tapi seperti yang saya katakan pada saat opening tadi, tantangan menuju pada pembangunan kesehatan seperti yang kita harap ini masih sangat besar. Ini pandangan kami. Ini Bu Ning bisa ngendiko, kami juga ingin pandangan tentang. Tetapi sebelum Bu Ning bercerita lebih panjang, lebih detail, kita penggal dulu pembicaraan ini, kita izinkan sesuatu lewat.
saya ingin menjelaskan beberapa hal yang saya kira berdasar dari pengalaman, karena sebelum saya sudah pensiun kan sebetulnya, walaupun masih mengajar. Belum itu saya juga merupakan salah satu dari tim nasional program TB, ya. TB, tuberkulosis iya, Indonesia. tuberkulosis, iya. Jadi saya sedikit banyak tahu seperti apa sebenarnya, ya. Jadi kesehatan masyarakat itu punya 3 pilar, ya, untuk bisa sukses. Yang pertama adalah individu itu sendiri, yang kedua masyarakat, dalam hal ini adalah publik, ya, kemudian juga pemerintah sebagai penyedia layanan, ya. Jadi sebetulnya tidak hanya kemudian pemerintah saja yang harus kita lihat, tetapi masyarakat juga harus ikut berperan dalam hal ini, di samping juga individunya, ya. Jadi lingkungan juga harus mendukung, masyarakat juga ini dalam hal ini juga bagaimana sih pola hidupnya, ya. Jadi pola hidup sehat ini sangat penting. Nah, saya kira itu 3 itu, jadi tidak bisa hanya kenapa kok ketersediaan pelayanan kurang ini, kurang itu, biaya juga, itu tidak akan mampu bila penduduk sendiri juga tidak memahami dan mempunyai perilaku hidup sehat, ya. Saya kira itu. Nah, kemudian pemerintah juga pasti sudah melakukan banyak hal, dah. Kemudian juga ada di dalam pemerintah ini melaksanakan program-program kesehatan itu juga mengikuti satu program internasional. Jadi ada yang namanya Global Health, ya. Kalau itu merupakan kesehatan global, maka harus mengikuti aturan-aturan internasional, sehingga tidak bisa semaunya begitu. Kadang-kadang dana juga bisa dibantu, tetapi juga mereka diawasi. Misalnya WHO itu mengawasi program-program nasional, dan program-program kita yang berjalan itu juga harus mengikuti panduan. Itu saya mengalami sendiri pada saat di TBC itu, kita harus mengikuti semua detail, itu harus diikuti, itu misalnya. Jadi itu saya kira untuk Indonesia saat ini sudah sangat jauh lebih baik, dan pemerintah juga dalam rangka 3 pilar tadi, pemerintah juga memberikan program yang namanya Germas, gerakan masyarakat sehat, sehingga masyarakat juga harus mempunyai perilaku yang sehat. Dan misalnya sampai jadi lansia itu juga tidak bisa pada saat lansia saja digarap, nggak bisa, sudah dari muda sudah punya pola hidup yang sehat. Dan tadi Mas Ari menyampaikan bahwa lansia kita sekarang meningkat, itu berarti satu tanda bahwa jumlah lansia meningkat, berarti itu juga usia harapan hidup itu kita meningkat terus, ya. Contohnya dari Badan Statistik itu menyampaikan 2016 kita masih di angka kalau nggak salah 71 tahun rata-rata average, ya. Kemudian naik 2017 sudah naik sekitar 72 tahun, dan yang terakhir ini 2003 73,9 sekian. Ini kan berarti ada peningkatan usia harapan hidup. Memang masih belum belum ideal, karena kalau kita melihat masyarakat di Eropa itu sekitar 85, Swiss, kemudian Inggris, Belanda itu sekitar 85, Singapura tetangga kita itu tertinggi di Asia 85. Indonesia peringkat 4 kalau nggak kalah dengan Thailand. Jadi kalah kita memang, tetapi itu meningkat, ya. Nah, seperti tadi saya sampaikan, berarti memang ada sesuatu di dalam masyarakat kita, pola hidupnya bagaimana, ya. Ini yang saya kira seperti masyarakat di Eropa atau Singapura itu mereka memang disiplin, ya. Kemudian juga di Eropa contohnya mereka berjalan itu sudah sesuatu yang kebutuhan, jadi mereka langsing-langsing karena jalan terus. Sedangkan kita misalnya sendi-sendi biasanya sudah rapuh, karena di samping makanan juga susunya, mereka itu susu, daging, kemudian jalan, sehingga pada saat usia lanjut itu tidak menderita karena osteoporosis, ya, seperti itu. Itu adalah contoh bahwa, dan kita saat ini memang sudah
meningkat karena memang jaminan kesehatan juga sekarang aksesnya lebih mudah dan lebih bisa mengcover. Saya kira kita merasakan, saya kira BPJS bagaimana itu saya kira menunjukkan bahwa dukungan terhadap sehat itu cukup baiklah sekarang dan semoga ini akan meningkat terus. Nah, biasanya memang lansia ini banyak tantangannya, pola hidup yang jelas, pola hidupnya kurang bagus, ini menyebabkan sistem imunnya juga akan tidak meningkat, kemudian juga tidak bagus ya, artinya di usia yang lanjut memang akan menurun sistem imun. Nah ini sehingga rentan terhadap infeksi, tetapi bila dia juga pola hidupnya bagus ini akan terdukung ya, seperti itu. Kemudian penyakit-penyakit biasanya juga tuberkulosis, kemudian penyakit tidak menular, hipertensi, diabetes ini juga pada orang tua. Dan apakah dia pada saat muda merokok, apakah dia minum alkohol, ini kan juga pasti pola-pola ini juga menentukan. Jadi ini yang saya kira. Kemudian satu hal yang memang perlu harus dipengetahuan tentang kesehatan. Saya dengan karena pengetahuan maka perilakunya akan lebih baik. Ya, ini saya kira. Dan ini pemerintah sepertinya mengusahakan terus walaupun saya belum maksimal ya, tapi sudah saya kira itu. Dan juga tantangan kita memang dari sisi kesehatan ini ada banyak ya. Yang pertama stunting ini adalah menjadi program. Kalau sudah jadi masalah biasanya menjadi program nasional. Stunting, gizi buruk pada balita. Stunting itu anak-anak pendek. Anak-anak yang tumbuh kembangnya kurang ya, di bawah standar. Bisa karena pola makan, bisa karena juga memang kurang gizi karena ekonomi. Kemudian kematian ibu dan anak masih tinggi kita. Kemudian juga merokok, ini masalah juga bagi tantangan bagi kesehatan. Penyakit menular misalnya TBC, demam berdarah, HIV banyak sekali, leptospirosis tinggi ya, kita masih ada lah, masih cukup masalah malaria di daerah timur. Kemudian penyakit tidak menular. Jadi saya kira tantangan kita cukup banyak ya. Jadi kita tidak bisa hanya mengandalkan pada pemerintah, tetapi juga harus dipenuhi semuanya, pengetahuan masyarakat, individunya, masyarakatnya ya. Jadi saya kira mungkin itu yang saya bisa menjawab sementara itu. Individu, public, government. Government itu nggak bisa semau sendiri karena ada aturan secara internasional. Kemudian Bu Ning juga menyampaikan sampai pada ketika kesehatan udah sampai kepada publik itu gaya hidup sangat berperan. Nanti kita akan lanjut bicara soal apa kesmas dan germas tentang germas. Ini bicara soal kedokteran. Ada kaitannya juga dengan obat-obatan. Ya, saya akan bertanya kepada Dr. Widarto karena Dr. Widarto ini seorang farmakolog. Boleh nggak saya sebut farmakolog? Boleh, farmakolog ini jadi lebih mendekati pada ada satu asumsi Dr. Wid. Apakah asumsi yang saya tangkap ini benar atau salah? Kita ini masih ketergantungan pada obat-obat impor. Sementara dalam pandangan kami ada rumus bahwa konsumsi obat dalam negeri yang sangat tinggi itu sebaiknya diikuti dengan kapasitas produksi obat dalam negeri pula. Ini meskipun Dr. Wid sudah pensiun sekarang menyanyi, tentu mempunyai pandangan-pandangan yang tajam, bisa disampaikan mengenai itu. Tapi sebelum Dr. Wid ngendiko, kita izinkan sesuatu Pak. Dr. Wid. Saudaraku, saya Indonesia.
bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku. Saya Cina. Saya pribumi. Saya Muslim. Saya Nasrani. Saya punya agama. Saya Indonesia. Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk. Kehadiran tidak pernah untuk mengancammu. Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan. Perbedaan budaya, Perbedaan warna kulit. Perbedaan kepercayaan. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa. Saya menolak untuk diamkan. Ketidakadilan yang dibiasakan. Perlakuan yang dibedakan. Itu tidak pernah dibenarkan, seolah menyalahkan sang pencipta perbedaan. Tunjukkan mukamu, wahai individu-individu congkak yang merasa setara dengan Tuhan. Kehadiranmu hanya diperlukan untuk menguji keutuhan kami. Tapi camkan ini, kami akan berdiri dan bangkit membela saudara kami yang teraniaya oleh kaummu. cadangan ini sudah lama tertidur pulas. Bangun! Ayo bangun! Dengarkan suaranya. Di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Saya Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih, warna. Sampai akhir hidupku. Saya Indonesia. Kami Indonesia. Huma Betang, media masa kini. Media dengan format digital, menyajikan berita aktual dari berbagai sudut pandang. Huma Betang hadir juga melalui Android dan iOS dengan desain responsif. Satu-satunya media yang hadir membantu pemerintah dengan fitur catatan sipil. Bagi warga Kalimantan Tengah, Anda dapat memanfaatkan fitur pencatatan sipil dengan mengakses Huma Betang, kepengurusan KTP, kepengurusan surat kematian, surat pindah, dan urusan kependudukan lainnya. Huma Betang juga hadir dengan fitur televisi, menyajikan beragam tayangan televisi dengan program unggulan di antaranya program berita. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melaporkan terjadi penambahan kasus positif sebanyak Palangkaraya. Kebetulan si tersangka ini mau kembali ke Banjar. Talk show dan program unggulan lainnya. Kami juga menghadirkan tayangan televisi dari berbagai penjuru Nusantara pada fitur TV Network. Jangan ragu, download sekarang dan dapatkan informasi menarik dari kami. Huma Betang, media masa kini. Bayu pun semilir, usbah pun mewangi, karena di kau bulan senyum ayu, surya ke
keemasan karena dikau. Samudra menggelegar, gelombang berkejar karena dikau. Simfoni yang terindah terciptalah sudah karena dikau. Dikau penyejuk rasa bila senyummu mengulum. Dikau hangatkan cinta bila sentuhan berpadu. Dikau getarkan jiwa dalam membisikkan cumbu rayu. Syahdu dalam peraduan hingga akhir mimpi senyum. Cinta putih murni balas kasih suci untuk dikau. Dikau teruntuk daku, daku diciptakan untuk dikau. Tuhan, bimbinglah kami hidup berdua hingga akhir nanti. Luhur ciptaanmu Tuhan, kekal cinta putih murni. Cinta putih murni balas kasih suci untuk dikau. Dikau teruntuk daku, daku diciptakan untuk dikau. Dikau penyejuk rasa bila senyummu mengulum. Dikau hangatkan cinta bila sentuhan berpadu. Dikau getarkan jiwa dalam membisikkan cumbu rayu. Syahdu dalam peraduan hingga akhir mimpi senyum. Cinta Putih, lagu ciptaan Titiek Puspa yang barusan dibawakan oleh Agustin Kemalawati. Video klip ini produksi dari On TV, sempat menghibur kita selama 3 menit 43 detik. Enggak begitu. Kita lanjutkan perbincangan ini kepada Dr. Widarto karena beliau seorang farmakolog, sangat mengetahui soal obat-obatan. Bagaimana dokter
bahwa kebutuhan kita akan obat-obat dalam negeri itu harusnya diikuti, maaf kalau saya mengatakan harusnya diikuti dengan kapasitas produk obat-obat dalam negeri juga ya. Sementara di dalam masyarakat kita atau mungkin ada pihak-pihak lain, nanti Dr. Widya Ngendiko, ada ketergantungan kita kepada obat-obat dalam luar negeri, obat-obat impor ya. Mungkin juga sekiranya Dr. Wid berkenan untuk juga membicarakan obat-obat yang alternatif ya, herbal kayak atau apa, monggo Dr. Wid, silakan Ngendiko. Ya, memang problema tentang penggunaan sirkulasi obat itu memang menjadi masalah juga. Ada yang obat itu dijual seharusnya lewat apotek, tapi dijual bebas atau dengan resep dokter, tapi juga bisa ditembus dengan pokoknya dengan penjual itu pokoknya pak laku gitu. Banyak ini di pasar-pasar yang di Jakarta itu sangat laris. Tapi pada prinsipnya sebetulnya faktornya adalah pengetahuan, knowledge, pengetahuan dari masyarakat. Kadang-kadang yang namanya saya ingin sembuh itu bukan karena obat yang diberikan oleh dokter, tetapi apa? Katanya itu balik itu pakai ini bagus ya, misalnya seperti itu. Nah, itu sesuatu yang menyebabkan tidak hanya kebutuhan obat meningkat, tetapi juga efek samping yang harusnya diperhatikan itu akhirnya juga menjadikan seseorang itu malah tidak sembuh-sembuh atau malah tambah sakit. Nah, disitulah makanya sirkulasi atau apa namanya ada semacam rantai yang distribusi. Itu terlalu, jadi pasti inilah obat yang dikonsumsi ini adalah tidak sesuai dengan aturannya. Contohnya obat rematik ya, wah aku pegel-pegel misalnya, lah pakai ini aja, wes aku jos itu, wah misalnya gitu ya, lah akhirnya beli. Nah, padahal di dalam obat itu ada yang namanya efek samping yang sangat-sangat berbahaya, baik itu dari segi metabolisme maupun juga dari perusakan dari sel-sel yang sekarang sering terjadi itu adalah ginjal. Nah, akhirnya kan berarti kan juga membutuhkan obat sehingga banyak sekali. Tapi pada prinsipnya itu sebetulnya tidak, itu kebutuhan obat itu memang bisa ditekan apabila memang secara prosedural itu dalam diagnosis yang benar, pada ukuran yang benar, termasuk kalau sudah dikatakan diagnosis yang benar itu adalah pasti dokter yang memberikan dengan aturan yang memang sudah tertentu, baik itu berapa kali sehari, dosisnya berapa dan sebagainya. Antibiotik saja banyak orang juga istilahnya kalau sekarang kan sudah tidak boleh sama sekali, tidak, tanpa resep ya, tanpa resep. Tapi toh juga bisa ditempuh atau dicari gitu. Karena memang ada pedagang-pedagang yang seperti itu. Nah, tetapi kalau tadi dikatakan antara kebutuhan yang tadi itu meningkat itu karena pengetahuan, pokoknya aku seneng pakai obat itu terus menerus, ngeluh sidik itu apa ya, pusing sedikit langsung minum itu, padahal tidak perlu, istirahat saja cukup misalnya. Nah, itu
sebetulnya suatu hal yang menyebabkan penyakit itu bukan karena penyakitnya, tetapi malah diri sendiri. Dia salah satunya adalah ketidaktenangan, itu juga bisa menyebabkan namanya apa? Gula itu naik loh kalau stres. Kemudian masalah produksi. Sebetulnya kita yang juga termasuk pabrik yang masuk dalam BUMN itu sudah mencukupi ya, ada beberapa 4-5 itu bisa memproduksi untuk kebutuhan kita sendiri. Namun memang mereka atau pabrik-pabrik kita itu adalah masih tergantung dengan bahan bakunya. Bahan baku itu kita memang belum bisa menyediakan secara optimal yang memenuhi kebutuhan untuk produksi di dalam negeri, sehingga masih bahkan kalau dalam angka itu 90% itu yang namanya bahan baku itu masih impor. Baru 90%. 90%. Tinggi sekali. Sangat. Jadi artinya ya itu tadi. Nah, tapi kenapa kok bisa terjadi? Yang namanya dalam penelitian sampai dengan menjadi bahan baku itu juga tidak murah. Coba kalau daun itu sebetulnya ada kandungan obatnya, tapi untuk dijadikan suatu komponen yang betul-betul memang itu bermanfaat, yang itu rumusnya tertentu, itu tidak mudah. Dalam level tingkat itu bertingkat-tingkat untuk menjadikan itu sebagai bahan baku. Nah itulah kira-kira. Ya, tapi ya itu tadi kompleks sekali bahwa antara pengetahuan bisnis itu sangat menentukan. Memang istilahnya tidak ada juga yang namanya pedagang obat itu seperti dokter. Wis kita ngomong, oh ya wis kayak gitu. Itu sesuatu yang harusnya itu bagaimana bisa kita kendalikan. Tapi itu sulit juga. Ya boleh saya katakan itu ya kalau boleh agak kasarnya ya mafia. Ya kan? Iya. Itu apa namanya? Komoditi yang luar biasa. Di luar dari yang memang dilarang ya. Yang resmi saja, antibiotik misalnya. Itu juga bahan bakunya belum ada di sini. Misalnya untuk obat penisilin ya, misalnya antibiotik yang lain yang baru-baru ini, ya kita masih tergantung dengan kerja dari luar negeri yang menghasilkan itu. Nah, untung sekarang ini ada semacam kebijakan pemerintah yang namanya BPJS itu. BPJS kan itu sudah dipikirkan juga itu untuk membatasi bagaimana penggunaan obat itu tidak seperti aura-aura. Memang bukan berarti BPJS pelit, enggak. Sebetulnya itu ya proporsional saja. Artinya pengetahuan masyarakat, lalu bisnis berperan di situ, karena juga lalu apa ya, promosi dan sebagainya. Itu sebetulnya juga untuk ketambahan kos ya, promosi. Tetapi ada satu sinyal bahwa kita mengizinkan sesuatu harus lewat dulu. Ya, kita penggal dulu. Video klip lagi. 7 menit lagi berarti ya. Saudaraku,
Saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku. Saya Cina. Saya pribumi. Saya Muslim. Saya Nasrani. Saya punya agama. Saya Indonesia. Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk. Kehadiran tidak pernah untuk mengancammu. Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan. Perbedaan budaya, Perbedaan warna kulit. Perbedaan kepercayaan. Jadi, jangan rekap aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa. saya menolak untuk diamkan. Ketidakadilan yang dibiasakan. Perlakuan yang dibedakan. Itu tidak pernah dibenarkan, seolah menyalahkan sang pencipta perbedaan. Tunjukkan mukamu, wahai individu-individu congkak yang merasa setara dengan Tuhan. Kehadiranmu hanya diperlukan untuk menguji keutuhan kami. Tapi camkan ini. Kami akan berdiri dan bangkit membela saudara kami yang teraniaya oleh kaummu. Cadangan ini sudah lama tertidur pulas. Bangun! Ayo bangun! Dengarkan suaranya. Di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Saya Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih, warna. Sampai akhir hidupku. Saya Indonesia. Kami Indonesia. Selalu mencoba untuk menguatkan hati dari kamu yang belum juga kembali. Ada satu keyakinan yang bertahan. Penantian ini kan terbayar pasti. Lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam. Aku takkan pergi menunggu kamu di sini. Tetap di sini. Jika bukan kepadamu, aku tidak tahu lagi pada siapa rindu ini kan ku beri. Pada siapa rindu ini kan ku beri. Oh, lihat aku sayang yang sudah berjuang
aku takkan pergi menunggu kamu di sini. Di sini. Lihat aku sayang, sudah berjuang menunggumu datang, menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam, aku takkan pergi. Aku takkan pergi menunggu kamu di sini. Menunggu kamu, lagu yang dipopulerkan oleh Angie, dibawakan oleh Ibu Yes, Ibu Yulia Endang Suryaningsih. Kita lanjutkan perbincangan petang hari ini tentang kesehatan. Saya masih penasaran dengan apa yang barusan Pak Dr. Widarto katakan mengenai produksi obat, mengenai kebiasaan masyarakat, untuk tidak disebut sebagai pengetahuan masyarakat, tapi kebiasaan masyarakat. Saya melihat Dr. Wid dan Buning Lintiswati, nanti Buning juga saat Lingindiko, ada keengganan sebagian masyarakat, terutama orang-orang tua, untuk tidak ke dokter, melainkan beli obat di warung, atau fanatik pada toko obat tertentu yang menjanjikan obat-obat tertentu pula. Nek tuku obat neng toko anu itu karena mereka itu bermainnya herbal sekarang ini dipuja-puja, dan saya suka sekali bahwa akhirnya masyarakat down to earth, ya, mereka lari pada sumber daya alam. Bagus sekali, tapi apakah ini ada efeknya enggak, Dr. Wid dan Buning Lintiswati, mengenai jamu tradisional misalkan? Jadi mereka sudah daripada ning dokter aku malah konangan aku kena ginjal, konangan jantungku bocor dan sebagainya, wis maam obat iki wae. Maam obat itu pun juga banyak orang yang saya kenal, aku nek mau bu, saya nggak beli produk ya, aku nek mau obat itu tolong butir wis baru kita nggo turu penak Mas Ari, tangi-tangi kemeringet aku wis mari ya. Kebiasaan itu saya nyuwun pendapat Dr. Wid dulu, nanti mungkin Buning Lintiswati akan nandui masukan-masukan yang lain untuk kepentingan masyarakat kita. Monggo Dr. Wid. Baik, jadi seseorang itu punya sikap untuk mengatasi diri sendiri, khususnya dalam penyakit yang dialami. Satu, itu kemungkinan memang ada semacam ketakutan sing jenenge sama dokter. Itu ada dulu, sekarang mungkin ya berkurang. Tapi salah satunya adalah mungkin nanti di pondok. Nah, harusnya kalau sekarang tidak, karena BPJS mengcover semuanya. Sangat rugi kalau tidak membayar DPP BPJS yang hanya sekian ratus, tapi bisa dapat 100 juta loh. Iya. Kanker itu full misalnya. Nah, bahkan jantung, ring 100 juta BPJS ya. Nah dari segi itu, kenapa kok masih orang
melangkah ke arah yang belum pasti. Nah, salah satunya memang banyak alasan memang mereka, ya dah, praktis menanam dewe nanti. Nah, tapi salah satu dari yang obat tradisional itu memang ada yang sudah distandarisir, tapi kebanyakan belum. Kebanyakan artinya ini harus berapa? Ngomong 5 daun sampai dengan sekira seperti itu kan bukan standar. Ya kan? Dan itu juga ada harus ditanam di mana, ketinggian berapa dan sebagainya, itu di apa? Itu ngaruh juga ya. Diteliti. Apalagi sampai dengan sebetulnya di dalam obat-obat tradisional itu kandungannya yang betul-betul berefek menyembuhkan itu yang mana. Sampai dengan penelitian itu memang luar biasa sulitnya. Tidak hanya sulitnya tapi mahalnya. Dan tahapannya itu dari percobaan dengan binatang atau hewan coba sampai dengan harus diuji klinis. Sebetulnya pekerjaan kami adalah di situ, ya. Jadi harus, walaupun itu kencur misalnya ya, atau kunir dan sebagainya, itu uji klinis juga harus ada. Ya, sampai seberapa jauh saya memang tidak terlalu mengikuti bagaimana. Tetapi yang saya ingin mengingatkan kepada masyarakat, jangan cepat-cepat lari kepada yang belum tentu. Karena apa? Karena penyakit itu jalannya itu kadang-kadang cepat banget. Tapi yang namanya tradisional drug itu kadang-kadang ya pelan. Nah, engkau jadi stadium berapa? Sudah ketututan lagi. Maaf, saya memang Jawa nih rada medok ini kental. Iya dah. Bentar. Itu yang jadi apalagi kedebun. Aku percaya kayak dipijet terus dan sebagainya. Lah itu memperlambat penyembuhan atau bukan memperlambat, tetapi berpacu dengan penyakitnya, sehingga kalau sudah parah baru ke dokter lah itu repot. Jadi standarisasi dari obat-obat tradisional itu harus ya. Nanti saya akan juga bertanya kepada Bu Ning Lintiswati, mungkin Bu Ning mempunyai pandangan yang berbeda, tapi kita penggal dulu sejenak untuk kita izinkan sesuatu lewat. Huma Betang, media masa kini. Media dengan format digital, menyajikan berita aktual dari berbagai sudut pandang. Huma Betang hadir juga melalui Android dan iOS dengan desain responsif. Satu-satunya media yang hadir membantu pemerintah dengan fitur catatan sipil. Bagi warga Kalimantan Tengah, Anda dapat memanfaatkan fitur pencatatan sipil dengan mengakses Huma Betang, kepengurusan KTP, kepengurusan surat kematian, surat pindah, dan urusan kependudukan lainnya. Huma Betang juga hadir dengan fitur televisi, menyajikan beragam tayangan televisi dengan program unggulan di antaranya
program berita. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melaporkan terjadi penambahan kasus positif sebanyak Palangkaraya. Kebetulan si tersangka ini mau kembali ke Banjar. Talk show dan program unggulan lainnya. Kami juga menghadirkan tayangan televisi dari berbagai penjuru Nusantara pada fitur TV Network. Jangan ragu, download sekarang dan dapatkan informasi menarik dari kami. Buma Betang, media masa kini. Buning Rintiswati, apa yang diungkap oleh Dr. Widarto ini kok sangat menarik sekali. Saya ingin tahu lebih dalam mengenai obat-obat atau penyembuhan, pengobatan tradisional, apakah itu lewat alternatif, apakah itu lewat herbal, apakah itu lewat obat-obat yang sifatnya non medis. Ini bagaimana? Ya, terima kasih. Jadi mungkin menggarisbawahi Dr. Widarto ya. Jadi mungkin lebih ini. Jadi misalnya kita kunyit ya, kunyit itu kebetulan para mahasiswa kita kan juga sering meneliti kunyit untuk misalnya bakteri, karena saya di bidang mikrobiologi. Nah, kunyit itu tidak kemudian kunyit itu yang pertama mungkin kunyit itu godokan. Setelah itu oleh ahli farmasi di Pakwid itu nanti akan namanya difraksi, diekstraksi dengan apa, mungkin ada yang dengan air ya biasanya begitu. Itu nanti kita masih pisahkan, ditarik-tarik zat apa bisa dalam satu namanya kurkuma ya, itu bisa sampai ratusan bahan, dan ratusan bahan itu tidak kemudian semua berefek positif. Bisa ada yang efeknya untuk hipertensi, mungkin efeknya untuk antibakteri, ada yang malah justru merugikan. Jadi tidak semua dalam kunyit itu berefek positif bagi kesehatan. Nah, dan efeknya juga kalau ada ratusan itu ada yang ini untuk ini untuk itu. Nah, di dalam pabrik itu kemudian dipisah satu persatu itu diperbanyak jadi obat tuh, kira-kira gitu ya Pak Wid. Nah, kemudian yang sekarang bagaimana negatifnya herbal ya, seperti tadi juga Pak Widarto mengatakan sudah menyampaikan itu semua. Itu juga pernah kita ada kasus misalnya dulu hanya obat rematik kalau nggak salah tablet, setelah dicek, nah ini adalah kontroversial antara tradisional dan medis ya. Nah ini contoh aja, ternyata di situ ada orang semuanya senang sekali juga. Ada yang kita dengar bahwa ada beras kencur itu enak sekali kalau di sana ternyata itu ada dimasuki di situ kortikosteroid. Nah, supaya diketahui kortikosteroid itu adalah obat dewa lah, apapun bisa sembuh. Tetapi karena itu menekan sistem imun, side effect-nya luar biasa, bisa sampai osteoporosis, bisa diabetes, bisa macam-macam kalau penggunaannya salah dan jangkanya jangka panjang. Contohnya seperti itu. Jadi penggunaan obat herbal itu akan bagus bila sudah ada standarisasi seperti Pak Widarto tadi menyampaikan, dan standarisasi memang tidak mudah. Itu pemerintah juga memberi terus, masih ada terus, dan perguruan tinggi itu juga memberi peluang untuk penelitian itu, tapi memang mahal dan jangka panjang. Masalahnya di situ. Karena yang tadi saya sampaikan bahwa itu harus difraksi, masih diuji lagi hewan, itu bertahap. Jadi yang seperti itu. Kemudian juga pada pengobatan tradisional atau herbal itu bedanya ya, ini bedanya dengan medis. Karena ini sering kita diskusi sebetulnya di dalam di Stikes atau di Fakultas Kedokteran, itu antara pro dan kontra itu pasti ada.
Nah, misalnya di Cina itu kan herbal sudah diakui, Malaysia juga, bahkan kami itu sering ditawari untuk membentuk prodi baru mengenai namanya obat herbal, tetapi kemudian kami masih bingung kenapa, karena memang beda. Kalau medis itu misalnya dokter ngobati, ya ada sakit diobati, ada follow up namanya, kita cek, misalnya dicek klinis, kelihatan ada bukti, ada misalnya tensinya turun, diabetes ya, gula darah turun, misalnya seperti itu kan. Tetapi pada herbal kan kalau kita menggunakan herbal atau misalnya pengobatan tradisional, kita nggak bisa memberikan satu bukti otentik bahwa ini berkurang. Kalau misalnya tadinya kanker misalnya, tapi setelah itu kita nggak bisa melihat kankernya ada apa tidak, tapi rasanya sudah enak, hanya itu loh. Nah, sehingga ini yang kemudian bagaimana cara, tidak berarti bahwa pengobatan alternatif itu tidak bagus, tetapi itu masih ada masalah. Ya, saya kira itu mungkin bisa saya sampaikan. Jadi malam ini banyak sekali yang kita bedah dan saya juga belum puas sesungguhnya tentang sistem kesehatan nasional yang tantangannya masih besar sekali. Sementara tetap kita harus membangun optimisme kita ya, Bu Ning, ya, Dr. Nurit, kita harus membangun optimisme kita bahwa pembangunan kesehatan masyarakat ini akan lebih baik lagi jika masyarakat dan publik dan individu itu juga mempunyai pengetahuan, ya, mempunyai kesadaran, mempunyai kebiasaan yang lebih baik. Begitu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Tapi sebelum kita usai acara ini, saya akan mencoba mendengar Dr. Wit nggak ngomong soal kedokteran, soal obat-obatan, tapi beliau sekarang menyanyi. Terus aja, Dr. Wit. Saya coba. Ya.